Hai Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general readingnya untuk pesan penting untukmu di bulan November ini. Kira-kira ada pesan penting apa sih? Kita cek ya. Untuk kalian yang pengen bacain secara pribadi ya, diramalkan secara pribadi tentang cinta, karir maupun keuangan atau hal-hal magic, silahkan kontak saya ya. Atau mungkin buka aura rezeki, aura jodoh, silahkan. Siapa tahu saya bisa membantu kalian ya. Oke. Ini adalah pembacaan umum, banyak energi orang yang saya tarik di sini. Jadi tolong bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi, dan segalanya kita serahkan kepada Ilahi. Afirmasikan hal-hal positif dan antisipasikan hal-hal yang negatif mengenai pesan semesta yang akan saya sampaikan di sini. Oke. Kita minta bantuan kartu-kartu mungil ini biasanya membawa keakuratan dalam pembacaan saya. Oke, black card, mana black card? Oke, kita lihat. Mimpimu akan nyata ya. Apa yang menjadi impianmu akan nyata, dan mimpi-mimpi yang akhir-akhir ini kau alami ya, siapa tahu itu adalah sebuah petunjuk atau akan menjadi nyata. Hati-hati ya. Jika kau bermimpi kau dapat ya, kau mungkin naik pesawat ya, itu berarti kamu akan sukses ya. Kalau nggak jadi berarti akan tertunda, gagal naik pesawat. Udah rencana tapi sudah mau sampai, ternyata ada sesuatu yang menghalangi atau satu hal yang terjadi sehingga kalian gak jadi berangkat, udah kaget dari mimpi. Nah itu berarti masih tertunda ya. Pokoknya perhatikan mimpimu karena itu akan nyata ya. Mudah-mudahan mimpi kalian adalah yang terbaik. Mimpi tentang air, akhirnya kamu mencapai gunung, menaiki gunung tuh, mendaki tuh berhasil di atas. Nah itu tanda-tanda kamu akan sukses ya. Air yang melimpah, banjir ya, tetapi airnya bersih, nah nggak keruh, nggak membahayakan. Nah itu berarti rezeki untuk kamu ya. Tapi kalau banjir, keruh dan membahayakan, itu berarti hati-hati, ada hal-hal yang ya, ada ujian-ujian ya dalam hidup kamu. Hidung ya, berapa dari kalian ini mungkin tentang ya, kamu akan mencium aroma-aroma kehidupan yang, atau apa ya, penciuman kamu makin peka gitu, makin tajam gitu ya. Kamu akan merasakan energi atau sesuatu di dekat kamu melalui penciuman. Mendeteksi sesuatu dari penciuman kamu. Kamu bisa tahu dari aroma makanan tersebut, ini rasanya pasti enak gitu. Atau apa ya, ada aroma-aroma yang mungkin dari leluhur kamu, orang tua kamu ya, yang akan menghampiri. Jadi kamu akan mencium aroma-aroma khas dari mereka dalam waktu dekat ini ya, di November ini. Perhatikan karena itu menandakan ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan kepadamu ya. Tanah ya, berarti ini tentang dasar ya. Kayak beberapa dari kalian akan bisa membeli tanah, membeli aset ya. Beberapa dari kalian akan ya bisa bertumbuh gitu ya, punya pondasi ya, punya pondasi lebih kuat, punya pondasi kehidupan apa ya. Mungkin beberapa dari kalian akan bisa membangun hidup yang lebih baik gitu. Kamu sudah punya kejelasan, kamu sudah punya pondasi ya, kamu sudah punya kekuatan gitu, kamu sudah punya persiapan gitu ya. Kamu akan diberi mungkin tentang
aset ya. Tanah juga berupa aset, tanah juga berupa pertumbuhan ya, kesuburan. Tuh. Ini ketidakjujuran, penipuan, manipulasi, hati-hati ya. Sama seseorang yang tidak jujur sama kamu, dan hati-hati. Harus tetap jujur ya. Jaga dirimu agar jangan sampai kamu tidak jujur. Ya. Ya, jujur saja sama diri sendiri, lalu dari kebiasaan kamu itu kamu tidak akan bersikap manipulatif ya. Dan hindarilah orang-orang yang sudah tidak jujur sekali, 2 kali, 3 kali, itu berarti mereka sudah manipulatif lah. Hindari orang-orang, jangan terlalu mudah percaya, karena ya supaya kamu tidak ditipu kan. Nah gitu. Oke, sini ada di black card, apa ini, bersifat rahasia. Ada sesuatu ini bersifat rahasia ya. Apa yang bersifat rahasia harus kau jaga untuk kepentinganmu. Ada hal-hal yang emang harus sifatnya rahasia, jadi kamu harus jaga rahasia itu ya. Tuh. Dalam waktu dekat ini kamu akan dapat satu pengetahuan, dan kau harus rahasiakan itu demi kebaikanmu, demi kepentinganmu ya, demi perlindungan dirimu. Oke, kita cek di sini dari segi karir dulu ya. Pesan semesta, kamu tuh harus hati-hati, harus apa ya? Banyak perhitungan, lebih jeli, lebih fokus, tingkatkan fokus kamu ya. Fokus saja, bekerja keras ya. Beberapa dari kalian mungkin akan sedang mengalami keterpurukan ya dalam karir, kayak kurang percaya diri, kurang fokus, kayak apa ya? Kepercayaan diri sedang down, atau kamu rasa produktivitas kamu sangat down ya, kurang fokus ya. Coba ini tentang takdir, karma, juga apa ya, spiritual ya, pengakuan dosa-dosa ya. Coba bertaubatlah ya, mungkin dengan mendekatkan diri kepada ilahi ya, membersihkan diri ya dari dosa-dosa, kamu akan kebuka nih jalan rezeki kamu, karir kamu akan naik, kamu akan lepas dari keterpurukan ya, keterpurukan hidup atau keterpurukan karir yang mungkin kamu sedang down dalam karir ya. Coba mungkin perhatikan apa yang harus kau benahi, apa yang ya kamu harus bangkit ya. Ini akan ada kebangkitan setelah keterpurukan, setelah titik rendah ini ya. Jika kamu tetap jaga ibadah ya, mengakui semua kesalahan ya, ya, pengakuan dosa-dosa atau mengakui kesalahan ya, nggak perlu kepada orang lain, kepada diri kita sendirilah. Akui bahwa kita salah, apa yang harus kita benahi ya. Dan terutama ya itu, jaga spiritualitas kamu, dekatkan diri, doakan, berdoa saja, karena Tuhan mendengar doa-doa kamu ya. Apa ya, imani takdirmu ya, dan tetap berpasrah kepadanya, maka hidup kamu akan berubah. Kamu akan bangkit nih satu persatu ya, langkah demi langkah, selangkah demi selangkah ya. Langkah demi langkah kamu itu akan berhasil. Kamu akan mendapatkan apresiasi kembali ini ya. Kamu akan mendapatkan dukungan atau dari semesta, atau kebangkitan kembali dalam karir kamu ini. Akan ada apresiasi, ada pengakuan, ada hadiah untuk kamu, ada penghargaan untuk kamu dalam karir tersebut, jika kau tetap berusaha untuk tetap produktif, fokus aja melakukan yang terbaik, bangkit lagi, semangat lagi ya. Dalam titik terlelah kamu itu ada keberhasilan yang akan disodorkan oleh semesta. Jadi berupa apakah itu? Kita cek ya. Ya, beberapa dari kalian ini doamu akan terkabul. Doamu dalam bidang karir itu akan terrealisasi. Kamu akan menduduki posisimu kembali, bahkan lebih tinggi ya. Ini sudah disodorkan oleh semesta, cuman kamu aja yang ragu-ragu, kamu aja yang terlalu lambat bergerak, kamu terlalu banyak berpikir, mempertimbangkan. Boleh sisipkan waktu untuk mengevaluasi, seperti yaitu tadi, penyerahan diri,
pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang harus kau benahi, tapi jangan terlalu lama berpikir. Ada yang harus kau lakukan, mengambil tindakan secepatnya, karena ini sudah disodorkan oleh semesta sebuah hadiah spesial untuk karir kamu. Buang segala sesuatu yang mengganggu fokus kamu, hal-hal yang mengganggu fokus kamu ya, menarik banget untuk kau respect, padahal itu nggak bermanfaat, dibuang aja ya. Bergeraklah maju, karena ini kamu akan menjadi orang penting. Banyak yang akan menghubungi kamu, tetapi kamu akan cut off ya, tidak mengubris karena kamu sangat sibuk ya. Ini kamu akan mendapatkan kedudukan dan kesejahteraan. Karir kamu masuk ke posisi sejahtera. Kita cek dalam hal keuangan. Kameranya jatuh. Dalam hal keuangan, saya lihat di sini ada keajaiban yang terjadi ya. Akhirnya apa ya, kamu yang sangat terpuruk dalam finansial ya, ketika kamu sudah berserah diri, ketika kamu sudah healing ya, bersihkan energi negatif ya. Ini memang ada yang memeji kamu atau manipulatif banget, orang sengaja ya, mereka sengaja untuk menjatuhkan kamu, karir kamu, sehingga secara finansial juga kamu terpuruk nih ya, kayak gagal terus, kayak susah maju gitu kan, gagal, kayak sering kali gagal daripada sukses gitu kan. Coba bersihkan energi kamu ya. Sini beberapa dari kalian ini sudah membersihkan energi sehingga kalian tuh akan mengalami keajaiban-keajaiban, kayak rezeki itu datang dari mana aja gitu. Dan ini akan memulihkan situasi finansial kamu yang sedang terpuruk ya. Kamu mampu membayar hutang ya. Ini kamu yang sudah ikhlas dengan kerugian-kerugian yang dimanfaatin pernah. Kamu merasa menyesal telah membantu orang itu. Kalau kamu sudah ikhlas, kamu ikhlaskan semuanya. Nah, ini kamu akan dapat rezeki ya. Ya, kamu terus bangkit, kamu terus berpikir positif, kamu tetap berbuat baik ya. Ini akan ada rezeki yang tadi sangka-sangka gitu, dari beberapa arah gitu, dari berbagai arah akan datang ke kamu ya, sesuai dengan perlakuan kamu gitu ya. Nih kita cek lagi ya. Saya beberapa kali ini sangat diburu hutang ya, diburu hutang, memburu piutang, kecewa, sedih ada, sampai sakit karena mikirin uangmu di orang atau uang orang yang harus kau ganti, atau utang-hutang kamu membuat kamu kadang suka pusing, sampai sedih, terpuruk, meratap. Oke, sampai jatuh sakit. Ini saya lihat ada pencapaian dari berbagai aspek kehidupan ya, terutama dalam finansial. Kamu akan selesai dari fase keterpurukan finansial. Ada banyak bantuan yang akan datang, dan ini akan bermanfaat untuk berkepanjangan gitu, untuk sepanjang masa ya. Semasa kamu masih hidup, ini kamu akan diapresiasi dan kamu lebih berhati-hati. Kamu lebih bisa bersikap adil ya terhadap dirimu sendiri dan keluarga kamu. Jadi kamu tidak serta-merta menggunakan keuangan kamu ini secara sembarangan lagi. Kamu lebih perhitungan. Artinya kamu bisa memanage keuangan kamu dengan baik di sini. Setelah mencapai puncak dari kejayaan,
secara finansial kamu ini, kesejahteraan finansial ya. Kamu di sini lebih berhati-hati, kamu lebih bijaksana mengatur keuangan kamu, adil terhadap dirimu supaya kamu tuh itu juga pesan semesta. Adil terhadap dirimu supaya kamu tuh jangan terlalu kasihan, jangan terlalu berkorban, karena ini harus bermanfaat untuk berkepanjangan di sisa hidup kamu ini. Jadi jangan terlalu boros artinya ya. Jagalah keuangan itu karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Gunakan kesempatan rezeki kamu yang sedang berlimpah dari segala arah ini, sedikit demi sedikit tetapi dari berbagai arah, dan itu continue, tidak terputus. Jadi jangan merasa ini sudah aman. Yang lebih aman lagi, yang lebih aman itu sebenarnya kita menjaga pengeluaran. Ya, lebih ngepres lagi lah supaya utamakan membayar hutang dulu, supaya sisanya bisa kau nikmati tanpa terbebani dengan dikejar-kejar lagi gitu kan. Gitu. Dan ke depan kalau kamu mau membantu orang, jangan memberi hutang, tetapi memberi saja dengan ikhlas tanpa menuntut dia harus mengganti. Artinya tidak sebesar apa yang dia minta, tetapi sebesar apa yang bisa kau ikhlaskan kepada dia, seenggaknya itu bisa sedikit membantu daripada kau membantu dengan besaran uang yang nantinya bikin kamu nanti jadi bermasalah dengan mereka di esok hari, dan kamu stres lagi gitu, beban mental, beban pikiran, beban hati kan. Karena itu berarti kalau kita memberi hutang kepada orang yang sedang bermasalah ya, niatnya bantu, tapi bagus kalau mereka tahu diri. Esok-esok kalau mereka, jangankan mereka nggak tahu diri, mereka tahu diri aja. Kalau esok-esok nanti mereka tidak tepat waktu karena ada banyak kendala dalam hidupnya, ya kita harus pengertian. Bisa nggak? Kamu siap nggak dengan hal-hal seperti itu? Jadi antisipatif itu perlu ya. Jadi kalau membantu orang, kalau kamu ngerasa aduh udah pengalaman gue membantu orang memberi hutang tapi mereka nggak tahu diri, nah hati-hati dengan itu. Memberi saja, membantu saja tanpa membebani mereka dengan hutang lagi gitu. Jadi imbasnya kamu juga tidak terbebani esok-esok gitu, karena sudah selesai urusan kamu dengan mereka, udah membantu dan tuntas ya. Mungkin aja mereka bisa meminta bantuan di tempat lain, soal pinjam meminjam, ya udah urusan kalian dengan tempat lain, di tempat lain aja, jangan dengan saya, karena saya tidak mau bermasalah di esok hari gitu. Membantu boleh sekali, dua kali, tiga kali boleh, tapi jangan sampai mereka bergantung kepada kamu gitu, walaupun ini keluarga ya. Gitu kan. Udah rasa kan di posisi terendah itu kita orang-orang baik pada lari, walaupun itu keluarga. Jadi hati-hati, kamu pintar-pintar mengelola keuangan kamu, menjaga keuangan kamu, adil terhadap dirimu. Karena kalau kita sudah dikecewakan ya, kita udah membantu orang tapi mereka nggak tahu diri, itu beban mental, beban pikiran, stres, bisa sakit, depresi. Jadi sayangi dirimu juga, adil terhadap dirimu untuk ke depan yang kita nggak tahu hal yang akan terjadi ke depan tuh, apakah mereka bisa konsisten gitu. Jadi sebaiknya kebiasaan kamu baik sama orang tuh jangan sampai menciptakan kebaikan kamu akhirnya dibalas tuba gitu ya. Sini beberapa kalian ini bisa membeli rumah, beberapa dari kalian bisa membayar hutang, bisa memfasilitaskan hidupmu sendiri dan keluarga. Jadi secara finansial ada kamu mencapai beberapa aspek ya dalam secara finansial gitu, ya. Tuh. Masuk ke dalam hal cinta. Berapa dari kalian, saya lihat untuk kalian yang jomblo sedang mencari cinta, kalian akan bertemu dengan orang yang memang membuat kamu bergairah banget, gairah kamu muncul kembali ya. Kamu akan bertemu dengan seorang cinta sejati, dan selama menjalani hubungan dengan dia ketika kamu berkenal dengan dia, kamu akan terlepas dari beban, tekanan kamu rasa ngeplong gitu, plong, energinya tuh plong gitu, membantu kamu move on, membantu kamu terlepas dari beban-beban hidup, kayak ada sesuatu yang fresh secara energi yang dia bawa, sehingga kamu ngerasa kenapa ya ketika ketemu dia tuh gue bahagia banget gitu, kayak ringan aja menjalani tanpa beban, tanpa tekanan. Jadi bisa
pulih dari masa lalu juga. Dengan kehadiran dia menetralkan energi negatif dalam diri saya, sehingga saya tidak ada rasa khawatir, saya menjalani hidup lebih ringan, rezeki saya juga kebuka. Nah ini, dan release your ex berarti kamu bisa melepaskan masa lalu dengan tenang dan damai, karena dan kamu tidak mudah lagi tergoda dengan orang yang melelahkan dari masa lalu ini, ya. Ketika kamu bertemu dengan orang baru ini, dan orang baru ini adalah jodoh kamu apabila, nah ini cinta sejatimu ya, apabila kehadiran dia mampu membuat kamu bisa release your ex, melepaskan mantanmu yang sudah melelahkan orang toksik tersebut. Dan ketika hadir orang baru ini, kamu mulai berpikir tentang gimana caranya gue membersihkan energi toksik atau bisa melindungi diri dari hal-hal buruk yang akan terjadi. Terutama kamu akan membersihkan energi, ya perhatikan, kamu dipesankan oleh semesta untuk membersih energi traumatik, energi-energi melelahkan, energi-energi negatif yang menumpuk di diri kamu, yang membuat kamu masih susah move on atau susah menerima hal baru atau khawatir dengan hal-hal baru, ya orang baru, ya terutama orang baru. Nah ini karena orang lama ini masih menggoda kamu secara magic atau secara sikap manipulatifnya, sering mengirimkan energi-energi yang menguasai pikiran kamu, sehingga kamu di sini masih terprovokasi dan melelahkan. Energinya tuh melelahkan, berat banget. Coba dibersihkan energi kamu ya, supaya kamu bisa menerima orang baru dan bisa melihat orang ini benar atau tidak, ya. Sini ketika kamu bertemu dengan orang baru ini, kamu ngerasa tergerak hatinya untuk membersihkan energi, melindungi diri dari energi-energi negatif, ya, membatasi hal-hal yang membuat kamu trauma, membuat kamu ketarik lagi kepada hal-hal yang merugikan. Nah itu, kalau kamu sudah tergerak seperti itu, berarti emang ini adalah jodoh kamu, karena dia yang membuat kamu sadar akan pentingnya kamu melindungi diri dari hal-hal yang membawa kamu masuk ke lubang yang sama. Nah itu, kita cek untuk kalian yang sudah berpacaran, apakah perkembangan dalam hubungan kalian, ya, adakah pesan semesta di dalamnya. Kalian berpacaran ya. Oke, saya di sini kamu akan merasa aman ya. Kalau pasangan kamu dipesankan oleh semesta, kalau dia selama ini melindungi kamu, ya, dan dia cukup setia, sikapnya romantis, dan beberapa dari kalian ini penting ya, kalian diperkenalkan oleh seorang teman gitu, dan dia selalu, orang ini yang kemudian ini dia sering membantu kamu selayaknya seorang teman. Kayak kamu bisa berdiskusi, kamu bisa meminta pendapat, dia memberikan motivasi, dia memberikan nasihat, dia memberikan masukan-masukan positif. Nah itulah, dia akan setia sama kamu untuk selamanya, dan dia akan sorry, itu pesawat lewat. Saya tinggal di Bandara Babula Ternate ya, dekat Bandara Babula Ternate, jadi sering bunyi-bunyi gitu. Oke, jadi ini orang romantis banget ya, dan dia itu bisa kamu andalkan dalam ketika kamu sedang bermasalah. Kamu bisa ngajak dia diskusi dan hasilnya menyenangkan gitu. Dari hasil diskusi tersebut ada inspirasi yang kau dapat, ada ide-ide kreatif yang berkembang karena respectnya baik gitu. Itu berarti dia akan setia sama kamu selamanya, ya. Dia akan menjadi pasangan hidupmu, dan ini dia akan setia untuk selamanya. Tapi kalau dia nggak respect ya, hati-hati ya, jangan membawa orang seperti ini ke dalam rumah tangga, karena yang dari awal gimana akan berakhir juga begitu ya, akan berakhir dengan penyebab-penyebab itu gitu. Oke. Saya lihat ini hubungan kalian akan makin menyenangkan ya. Dia lebih dewasa dari kamu, dia romantis, dia apa ya, menciptakan kesenangan, sering membantu kamu. Dia juga mesra banget sikapnya dan dewasa gitu, bijaksana ya, seperti itu. Beberapa kali ini mereka sudah pernah berpengalaman dalam rumah tangga, jadi nggak mengkhawatirkan ya.
berarti mereka itu adalah mungkin jendes, dudeks, tetapi ada suasana-suasana fresh. Ketika kalian bersama itu terciptalah suasana fresh, yaitu mungkin terkadang dia manja, kekanak-kanakan, tetapi itu menyenangkan gitu. Childishnya, bukan childish ya, dia bersifat kekanak-kanakan tapi menyenangkan. Nah, itu yang bakal terbawa sampai ke jenjang pernikahan, dan itu bakal baik ya. Untuk kalian yang di posisi ini ya, pasangan kalian bersikap seperti ini gitu kan, kekanak-kanakannya tuh membuat kamu gemes, membuat kamu tuh happy, membuat kamu senang, membuat kamu rindu. Nah itu hubungan seperti ini bakal langgeng untuk selamanya. Jadi pasti ini adalah jodoh kalian. Jadi ya kalian di November ini beberapa kalian akan mulai ada titik-titik terang dalam hubungan kalian, akan masuk ke jenjang pernikahan. Untuk kalian yang sudah menikah, pesan semesta apa untuk kalian? Retreat lagi ya. Untuk kalian yang sudah menikah, kalian akan tahu bahwa ternyata dia bertopeng. Ya, perhatikan topengnya akan kebuka. Ada orang ketiga, ya. Ada orang ketiga yang dihadirkan sehingga dia sering berbohong, sering menipu, merayu gitu, seolah-olah dia tuh enggak melakukan apa-apa. Perhatikan itu, dia lebih bersikap di bawah kamu, seolah-olah dia itu sangat peduli atau ya bersikap lebih baik lah. Ternyata di belakangnya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, kamu akan bebas dari ini ya. Beberapa kalian sudah tahu bahwa dia memang mengadakan orang ketiga, dan orang ketiga ini memantau dia terus melalui energi magic. Jadi coba bebaskan, bersihkan energi kalian berdua ya, supaya kalian terbebas. Kalau kamu masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, saya lihat masih ada potensi kuat untuk dipertahankan. Untuk kalian ini karena ada kesetiaan ya. Jadi tinggal dibersihkan energi kalian, dan dia masih ada di tangan kalian, jadi masih bisa kalian kendalikan, masih bisa kalian bersihkan energi dia dari orang yang manipulatif ini, orang bertopeng ini ya. Orang ketiga ini sangat serakah ya, dia nggak mau tahu ya, mau kamu cerai ke, rumah tanggamu berantakan ke, dia nggak mau tahu. Pokoknya dia harus menguasai pasangan kamu, itu aja. Dan dia memprovokasi pasangan kamu sehingga gimana pasangan kamu yang tadinya nggak suka berbohong akhirnya bisa berbohong karena pengaruh dari dia. Ini nggak baik ya, kamu akan tahu itu. Tetapi untuk potensi kelanggengan kalian untuk mempertahankan masih ada. Bebaskan diri kalian ya dari energi-energi nggak baik ini, dari orang ketiga itu ya, supaya kalian lebih jelas memutuskan, mengambil keputusan apakah bertahan atau apakah rumah tangga kalian akan langgeng atau akan bercerai gitu. Jangan mudah putus asa, usahakan sekali lagi karena masih ada potensi kuat untuk langgeng. Tetap optimis ya, doakan, berdoa aja ya. Kamu dipesankan semesta untuk fokus berdoa. Ini religious factor, berarti tingkatkan spiritualitas, doa yang paling penting, karena ini dia akan tergerak untuk bertahan dalam komitmen kalian. Ini ada rekonsiliasi, jadi akan ada potensi kuat untuk saling memaafkan, kembali lagi bersatu ya. Dia akan minta maaf kepadamu, kepada keluargamu, dan dia akan janji bahwa dia akan setia selamanya, dan itu akan dia lakukan ya, seperti itu. Untuk kalian yang sudah diambang perceraian, lihat ini sudah ada trust issue ya. Saya lihat kamu lebih mengalir aja ya, ya ikuti energi kamu ya. Kalau selama dia masih bersikap baik, selama dia masih meminta maaf, selama dia masih ingin melindungi rumah tangga kalian, kamu enjoy aja, karena ujung-ujungnya kalian akan tetap kembali bersatu lagi ya. Ini kekuatan, ini soulmate
ya. Walaupun kalian sudah trust issue, sudah kurang percaya, tetapi kalau masih ada sikap-sikap dia yang masih berusaha untuk mempertahankan, maafkan ya. Oke. Saya cek untuk pesan semesta. Doamu di malam Jumat akan terjawab. Sedekahmu di hari Jumat pagimu akan langsung dibalas ya. Jadi coba sebutkan doa kamu apa. Pingin minta kelanggengan, pingin minta rezeki lancar atau karir yang bagus, doakan di malam Jumat. Doa kamu di malam Jumat itu akan terjawab, dan sedekahmu di hari Jumat pagi itu akan langsung dibalas. Rajin-rajinlah bersedekah. Makanya saya tuh setiap hari Jumat ya, saya selalu ngeluarin sedekah tuh saya doa dulu apa yang saya minta gitu ya. Dan saya sering ya itu setiap bulan saya pasti alhamdulillah selalu bersedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita, dari negara kita. Kamu tahu kan saat ini ada perang di luar negeri sana ya, di Palestina terutama ya. Coba setiap bulan tuh saya selalu bersedekah, terutama di hari Jumat ke Palestina ya, kepada orang-orang yang sedang di medan perang ya. Kasihan. Dari mana lagi mereka mendapat bantuan kecuali dari kita, orang-orang yang masih tergerak hatinya. Oke, jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain. Berkacalah, siapa tahu kamulah yang terlalu egois dan tak sadar diri. Introspeksi, kamu disuruh introspeksi nih ya. Jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain. Ya, berkacalah sekali-sekali ya. Siapa tahu kamu terlalu egois ya, atau kamu yang mungkin nggak sadar bahwa kamu tuh salah, atau karena kesalahan dia yang kecil aja kamu yang terlalu membesar-besarkan, atau sudah terlanjur kecewa sehingga kamu menyalahkan semuanya. Aduh, coba ke dalam diri lagi deh ya. Masalah itu sebenarnya cari jalan ke dalamnya, bukan jalan keluarnya. Kalau kita temukan jalan ke dalamnya tuh sudah menemukan kebenaran, maka di luarnya pun bisa kita atasi ya. Maka kita akan menemukan jalan keluar. Cari jalan ke dalamnya ya. Jalan ke dalamnya itu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dari diri kita dulu. Ya, oke. Ada kebahagiaan yang tak bisa diraih dan ada penderitaan yang tak bisa dilepaskan. Jadi terima takdir, imani takdir. Karena takdir itu tidak bisa diubah tetapi bisa didoakan. Diikhlaskan, dengan ikhlas mungkin pasti Allah akan merubah takdir kita dengan yang lebih baik ya. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diraih, berarti apapun yang kita paksakan, kita ingin meraih itu karena kita rasa itu akan bahagia, ternyata belum tentu gitu. Dan ada penderitaan yang tak bisa kita lepaskan. Kita pengen lepas loh dari penderitaan ini. Kenapa sih orang ini membebani gue banget gitu? Kita pengen lepas, tetapi kalau dia adalah tanggung jawab kita, adalah kewajiban kita, gimana dong? Jadi ada tuh kita dapat ujian orang tua kita yang mungkin terkadang bersikap membebani kita, pikiran kita mengacaukan, atau anak kita kan, orang tua kita tuh makin hari makin tua, mereka makin bersikap seperti kanak-kanakan. Kadang mereka nggak nyambung, dan itu mungkin terkadang kita merasa aduh pusing banget deh, itu kan. Ya nggak bisa kita lepaskan dan harusnya kita nikmati gitu. Jadi apapun penderitaan dalam hidup ini, kalau kita nikmati aja, itu nggak akan menjadi beban atau derita yang sebesar yang kita pikirkan gitu ya. Karena itulah takdir, dan itu ada kewajiban di balik takdir gitu ya. Kewajiban kita apa? Mengimani takdir tersebut gitu ya. Jadi kebahagiaan yang kita harap akan bahagia belum tentu bahagia sepenuhnya. Kenapa orang yang kita senangi, hal yang kita senangi, kenapa ditarik Allah? Kenapa nggak diizinkan kepada kita untuk menikmati kebahagiaan itu? Karena belum tentu, karena kita nggak tahu itu nanti efeknya, dampaknya gimana gitu. Kita ini cuma menginginkan hal yang kita tidak tahu sebenarnya di hidup ini tuh. Kita
menginginkan hal yang kita tidak tahu. Makanya kita mengejar itu, tapi ternyata Tuhan tidak mengijabah, tidak mengabulkan, tidak mengizinkan, karena kita nggak tahu gitu konsekuensinya ke depan seperti apa. Kita yang berpegang pada keinginan kita yang terlalu besar, harapan-harapan yang tidak pasti, tapi kita yakin banget kalau itu akan bakal menyenangkan, padahal kita tuh nggak tahu apa-apa loh ya. Jadi terima takdir ya. Oke. Makanya kalau kita sering mendekatkan diri, beristighfar, berikhtiar, kita akan berada di jalur yang tepat. Apapun buruknya nasib kita atau apa, ya kita lebih menikmati dan kita tidak terlalu merasa berat, karena kita apa? Menerima. Kalau kita menerima baru semuanya berubah menjadi lebih baik. Kalau kita nggak terima, yang berat itu akan menjadi semakin berat. Tuh. Terima dulu lah, berproses dulu lah ya. Oke. Kesabaran dan ketangguhanmu selama ini akan berbuah manis di dunia maupun di akhiratmu nanti ya. Kesabaran dan ketangguhanmu selama ini akan berbuah manis di dunia maupun di akhirat nanti ya. Kamu bukan saja kaya harta tapi juga kaya hati. Yes. Amin ya. Jadi kesabaran, ketangguhan kamu selama ini akan berbuah manis loh di dunia maupun akhirat ya. Jadi kamu tuh bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati. Jadi tetaplah berderma ya, berbuat baik ya. Tuh, keimananmu telah menarik perhatian semesta. Wah, amin. Kamu layak diapresiasi karena telah berhasil membayar karma leluhur. Kini apapun yang kau inginkan akan segera dikabulkan. Karma leluhur, mungkin ini ya pantas di sini ya. Kamu itu banyak ujian berat yang kau hadapi, makanya tadi tuh ada kalimat tentang takdir ya. Ada kebahagiaan yang tak bisa diraih dan ada penderitaan yang tak bisa dilepaskan. Mungkin anak kamu autis atau apa, anak kamu terlibat dalam narkoba, itu sebuah penderitaan loh. Tapi kalau kita terima, kita berdoa, doa itu ajaib ya. Doa itu akan mendatangkan hal-hal ajaib, itu mewujudkan hal-hal ajaib. Jadi fokuslah minta sama Allah ya gitu. Jadi keimananmu telah menarik perhatian semesta. Kamu layak diapresiasi karena telah berhasil membayar karma leluhur. Karma leluhur seperti apa? Mungkin kita tuh nggak tahu ya. Mungkin ya dalam agama saya itu reinkarnasi itu tidak ada. Tetapi terkadang orang bilang apakah itu mitos atau fakta ya tentang apa yang dilakukan orang tua kita. Terkadang kita yang harus membayarnya. Ya itu nyata sih ya, tapi kita nggak usah menjustis ya, wallahu alam. Tetapi emang itu sudah terjadi nyata kebanyakan ya. Jadi bisa dibilang kita membayar karma leluhur. Jadi penderitaan itu kalau kita imani saja, kita nikmati saja, kita sabar, kita tabah, kita takwa saja, berarti kita akan lolos membayar karma leluhur tersebut ya. Karena apa ya, misal saya masih percaya tentang karma. Misal kalau orang tua kita orang yang mencari nafkah dalam jalur yang jalur yang haram, kita memakan uang haram itu, otomatis kita tumbuh menjadi orang yang terbiasa memakan uang haram. Akhirnya kita jadi koruptor karena kita makannya dari situ gitu. Akhirnya kita juga berlanjut dosa gitu, dosa yang di orang tua kita buat karena kita melanjutkan gitu. Misal orang tua kita pernah menipu, membohong ya, berbuat salah kepada orang lain ya, tidak bertanggung jawab. Nah
otomatis gen-gen seperti itu tuh akan turun ke anak-anaknya gitu. Masalah sifat kan, nah karakter sifat melalui gen ya. Akhirnya kalau kita melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang tua kita, maka kita akan mendapatkan karma double dari dosa-dosa orang tua kita, bahkan dari kita sendiri yang kita buat saat ini, double. Makanya kenapa disebut karma leluhur. Jadi kalau kita dapat penderitaan itu dan kita legowo aja, kita ya udahlah kalau emang kenal karma leluhur, tapi nantinya ya jangan marah ya, karena di balik karma leluhur itu ya ada sesuatu yang baik untuk kamu dari warisan leluhur juga, ngerti nggak? Jadi saya tuh mengalami karma-karma buruk dalam hidup saya nggak terlalu percaya sih soal itu, bahwa saya membayar karma leluhur. Tetapi yang saya heran, kenapa sih ujian ini terlalu berat dan terlalu melebihi gitu. Emang dalam Allah itu tidak memberikan takdir ujian lebih besar daripada kemampuan umatnya, tetapi yang saya rasa gitu ya double gitu, berat banget gitu, luar biasa, kayak di luar nalar. Bahkan mungkin karena saya harus mendapatkan warisan leluhur seperti ini, kayak membantu orang ya, akhirnya saya diberikan doa melalui mimpi yang bermanfaat untuk membantu orang. Makanya saya harus menuntaskan karma-karma buruk para leluhur supaya saya dapat dari ilmu yang mereka punya gitu. Karena ilmu turun temurun itu pasti ada, dia akan cari anak cucunya yang tepat gitu. Anak cucunya yang tepat tuh yang mana, kayak negatif positif tuh pasti ada lah dari para leluhur kita turun ke kita. Misalnya dari orang tua pernah kasar ya, anaknya juga akan kasar gitu kan. Orang tua itu dia kasar tapi dia pernah berbuat baik semasa hidupnya, pernah ada hal-hal baik yang dilakukan, nanti turun juga ke kita gitu. Walaupun kita kasar tapi mungkin kita punya hati yang tulus gitu ya. Jadi dicari tuh dari ilmu yang orang tua punya, kita punya, turunlah ke kita orang-orang yang tulus gitu. Akhirnya kekasaran kita tadi itu hanya dari luar aja orang lihat, tetapi sebenarnya hati kita tuh Hello Kitty gitu ya. Misal wajahnya orang tua kita tuh kelihatan tegas ya, serem atau gimana, padahal kalau orang teliti kita lebih baik, orang kenal kita siapa ternyata baik gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang saya maksudkan ya. Kamu bisa telusuri sendiri deh secara naluriah kamu atau pemahaman kamu, secara wawasan kamu ya, lebih luas lagi pandangan kamu. Seperti itu ya. Jadi ada karma leluhur, berarti ada warisan leluhur yang akan jatuh ke tangan kita. Kalau kita berhasil membayar karma leluhur ya, kita monggo ya, silahkan terima ini warisan saya gitu, warisan leluhur ya. Apalagi kalau kamu tuh misal orang tua kamu tuh orang-orang aulia, pemuka agama ya, suka mengobati orang, pasti akan turun di kamu kalau kamu punya bakat seperti itu. Jadi ada ujian-ujian lah, jangan harap gampang. Nggak gampang itu warisan leluhur turun ke kita, seperti ilmu gaib atau ilmu kelebihan apa itu nggak gampang. Kita harus melewati proses ujiannya dulu, ujian beratnya, karena mereka juga dapat begitu. Sebelum mereka dapatkan keahlian tersebut, mereka diuji dulu dengan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Misal mereka adalah orang terpandang dahulu kala, mereka adalah orang-orang yang ya berdarah biru ya, kita juga akan turunlah karakter mereka dan kelebihan mereka kepada kita itu ya. Jadi apapun yang kau inginkan akan segera dikabulkan apabila kau lolos dari pembayaran karma ini. Jadi legolah, terima takdirmu ya sayang ya. Oke, biarkan dia dan mereka lari dari tanggung jawabnya.
Karena sebenarnya kamu bisa mengatasi segala beban itu sendirian. Kamu bisa, ya, Tuhan sudah ridho kok, ya. Jadi di sini kamu tuh Tuhan sudah ridho sama kamu. Jadi kalau kamu misal seseorang tidak bertanggung jawab kepada kamu dalam bentuk apapun, mungkin pasangan kamu nggak bertanggung jawab terhadap anaknya, kamu sendiri yang jadi tulang punggung, jangan maksa, jangan kejar, biarkan saja. Emang kalau kamu nggak mampu, mintalah. Tapi kalau dia sengaja lari, jangan menjadikan itu satu beban, tetapi bangkitlah dengan segala kemampuan untuk bisa menanggulangi segala beban itu sendiri. Jika kamu sudah terlatih dan kamu bisa, kamu menuntaskan, kamu pasti bisa menuntaskan satu persatu hingga kamu menjadi ahlinya. Dan akhirnya beban itu sudah putus dari kehidupan kamu, sudah selesai, kamu bisa menyelesaikan beban itu. Jadi orang yang bakal nanti misal dia datang untuk bertanggung jawab lagi sudah habis masanya gitu. Kamu sudah bisa kok bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, sudah bisa kok menanggulangi anak-anakmu sendiri, ngapain dia mau datang lagi gitu, ya kan? Nah, jadi biarkan saja mereka atau dia lari dari tanggung jawabnya, karena mereka mau lari sampai gimana pun tanggung jawabnya tetap tanggung jawabnya. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Biarkan mereka dikejar-kejar oleh tanggung jawabnya gitu. Kita nggak usah mengejar, kita nggak usah maksa, ya. Kamu tuh bisa mengatasi segala beban hidup kamu sendiri. Karena apa? Tuhan sudah ridho sama kamu. Apalagi kamu yang menjadi tulang punggung dalam keluarga, ya. Oke. Kita cek untuk inisial nama dan tanggal lahir, usia, serta zodiak yang terkoneksi. Kamu yang harus zona di sini. Ini bisa nama kota, inisial nama kota, nama desa, nama kompleks, atau nama orang, nama dia, nama kamu. V, J, G, B, K, Q, R, S, N, C, W, L, U, E, A, T, X, F, O, Z, dan Y. Kelihatan gak sih? Nah, itu, ya. Seperti itu, ya. Inisial nama kota, nama orang, nama kamu, nama dia yang kau fokuskan. Nama desa entahlah, ya. Kamu sendiri yang lihatlah, ngecek sendiri, ya. Oke, tanggal lahir dan usia kamu maupun usia dia, ya. Empat tiga empat delapan 2947 3828 3359 3126 4478 58 9 15 64 18 56 62 27 17 42 55 41 70 61 36 63 69 20 37 21 66 67. Oke. Zodiak yang terkoneksi. Kalau pengen lihat lama-lama ya tinggal di screenshot aja, ya, untuk ngecek tanggal lahir lebih detail, ya, atau usia lebih detail, usia kamu maupun usia dia. Oke, Cancer, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Taurus, Leo, Libra, Aries, Gemini, Capricorn, Pisces. Demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja pasangan atau saudara mereka berzodiak yang sama denganmu, dan ini bisa diafirmasikan dan bermanfaat, dan semoga terijabah juga buat mereka, ya. Membagi-bagikan hal baik adalah hal baik untuk kita juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.